Mmm, oke, sebelumnya perkenalkan saya Vincent Supit dan kali ini saya akan memainkan suatu game yaitu game Apex Legends. Yang bisa dilihat di sini ini adalah tampilan lobby-nya. Oke, kita akan langsung masuk ke satu match. Sebelumnya saya bisa jelaskan juga di sini bahwa untuk protagonisnya dalam game ini itu adalah player itu sendiri atau bisa juga berupa legends yang bisa dapat dipilih oleh seorang player. Tapi protagonis utamanya di sini adalah seorang player yang akan memainkan legends ini untuk mencapai. Oke, kalau kita bertanya-tanya, sebenarnya siapa antagonis di dalam game ini? Jawabannya cukup hanya dua ya. Yang pertama itu adalah player lain yang juga ingin memenangkan game ini, dan itu untuk gameplaynya. Kalau untuk antagonis dari segi luarnya itu adalah perusahaannya yang membuat game Apex Legends ini. Jadi dalam universe Apex Legends itu ada sebuah perusahaan yang bernama Hammerhead, di mana perusahaan itu menciptakan sebuah olahraga ekstrim yang bernama Apex Legends ini. Kenapa bisa disebut sebagai antagonis? Karena dalam lore-nya itu diceritakan bahwa bahwa perusahaan ini itu hanya mengincar keuntungan dari permainan dan juga banyak kali mempermainkan para player atau para legend di dalam game ini. Oke, kita masuk kepada gameplaynya sedikit. Cukup banyak orang yang mendapat di sini. Untuk fitur-fiturnya sama seperti game Battle Royale lainnya. Kayaknya saya juga akan tumbang. Oke. Yap, tumbang. Kira bisa, punya tidak. Ya, kira-kira gameplaynya seperti itu. Jadi untuk tujuan gamenya dari game objektif itu bisa dibilang hanya satu, yaitu untuk mencari kemenangan dengan menempati tempat yang pertama. Ini bisa lihat saya cukup payah dalam memainkan game ini. Oke, kita coba lagi. Juga obstacle apa yang membuat agar player itu terbilang cukup jauh dari memenangkan game? Sebenarnya cukup hanya ada dua obstacle-nya saja, yaitu zona yang pada dasarnya adalah obstacle dari setiap game-game Battle Royale. Dan yang kedua itu obstacle-nya adalah player lain itu sendiri. Player yang juga mengincar kemenangan, yang menggunakan senjata, menggunakan skill untuk mengalahkan kita sebagai protagonis, sebagai diri kita sendiri. Juga ada pertanyaan, kapan game ini menjadi lebih mudah? Game ini bisa menjadi lebih mudah ketika kita mendapatkan tim yang dapat bekerja sama dan juga memiliki skill yang mumpuni sesuai dengan ranking atau level. Yang diutamakan dalam game ini itu adalah kerja sama tim, tapi skill untuk diri sendiri juga itu sangat penting, yang menurut saya juga adalah satu key point untuk memenangkan game ini. Dan selanjutnya itu untuk pertanyaan kapan game ini akan menjadi lebih sulit. Semakin tinggi rank kita, maka semakin tinggi juga rank musuh kita. Maka skillnya juga mereka akan meningkat. Dengan rank yang tinggi itu, maka persaingan juga semakin ketat. Dengan skill-skill yang berbeda, bahkan kita bisa juga bertemu dengan para pro player atau
para player-player e-sport dalam sebuah casual matchmaking, bisa saja kita hanya memainkan non-rank atau unrank dan bertemu player-player seperti ESU, Zilbrad, dan juga beberapa pro player lain. Ini Master, tidak, terima kasih. Dan ya, pertanyaan yang terakhir juga, how does the game make you feel? Bagaimana apa yang saya rasakan ketika saya memainkan game ini? Yang pertama itu excited, karena untuk saya sendiri juga game ini sudah cukup lama saya mainkan dari 2020, akhir-akhir 2020 hingga sekarang ini, walaupun tidak sesering dulu ya, karena kesibukan kuliah, apalagi sekarang sudah skripsi, juga banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Oh, tidak. Oh, waduh, mati. Petirnya sudah menyerang dengan saya. Ya, ternyata. Karena video ini juga cukup. Dari segi permainan juga game ini cukup menantang dan membuat juga saya merasa excited ketika memainkan game ini, juga sedikit marah ketika misalnya kalah, dan juga senang ketika menang. Dan bisa dibilang ini mixed feeling ketika memainkan game ini. Oke, nah itu sekian saja dari saya untuk review game Apex Legends. Terima kasih.